Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan terus produktif ya kawan. Setelah Ahad lalu kita sudah jalan-jalan ke Aceh di Pelabuhan Lok Sumawe sebagai pelabuhan bongkar muat minyak dan gas. Edisi kali ini kita tidak jauh-jauh dari pelabuhan sebagai tempat bongkar muat minyak dan gas, yaitu Pelabuhan Balikpapan. Terdapat dua pelabuhan domestik di Balikpapan, yaitu Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Kampung Baru Tengah. Pelabuhan Semayang menjadi pelabuhan paling sibuk di kota Balikpapan karena merupakan pelabuhan barang maupun penumpang ke kota-kota bagian barat Indonesia seperti ke Jakarta atau Surabaya. Pelabuhan Semayang memiliki dermaga dengan panjang 489,5 meter dengan lebar 21 meter. Kedalaman kolam berkisar antara 8 sampai dengan 12 meter. Pelabuhan Semayang memiliki luas gudang sebesar 2.450 meter persegi, luas lapangan penumpukan sebesar 12.663 meter persegi, terminal penumpang dengan luas hingga 2.500 meter persegi, dan luas terminal peti kemas sebesar 6.288 meter persegi. Sedangkan untuk pelabuhan Kampung Baru yang terletak di Desa Kampung Baru Tengah, meski kecil, pelabuhan yang merupakan bagian dari Desa Terapung Kampung Baru ini melayani rute-rute pelayaran dari dan ke beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur. Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga 136 meter dengan lebar 8 meter. Kedalaman kolam berkisar antara 5 sampai dengan 7 meter dan memiliki gudang seluas 720 meter persegi. Kota Balikpapan ke depan diproyeksikan menjadi pintu gerbang arus barang ke ibu kota Indonesia yang baru, yaitu IKN, yang berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari situs IKN, yaitu ikn.go.id, di mana kota Balikpapan sebagai otot yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Kawan maritim, tahukah kamu bahwa Balikpapan disebut juga sebagai kota minyak? Sejarah Balikpapan sebagai kota minyak berawal pada zaman kolonial Belanda. Pada Agustus 1860, Departemen Pertambangan Kerajaan Belanda mengirim Jacobus Hubertus Menten ke Kalimantan Timur. Menten merupakan lulusan teknik pertambangan Akademi Delft, mendapat tugas berburu batu bara. Hingga akhirnya Menten menemukan batu bara di Delta Mahakam, Kutai, dan sekitarnya. Awal Desember pada tahun 1882, Menten mendapatkan konsesi tambang batu bara dari Sultan Kutai. Kemudian pada tahun 1888, Menten menyerahkan konsesi ini kepada
Steenkolen Maskapai Us Borneo atau SMOB. Menten yang berhubungan baik dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman kemudian mendapatkan konsesi eksploitasi minyak bumi meliputi hampir seluruh wilayah Kutai pada tanggal 29 Agustus 1888. Sementara pemerintah Belanda baru menyetujui konsesi Louis pada tanggal 30 Juni 1891. Menten berhasil mendapatkan minyak komersil pada kedalaman 150 kaki di Sangga-Sangga pada tanggal 5 Februari 1897. Pada waktu itu juga Menten mencari lokasi yang tepat sebagai tempat pengolahan minyak sekaligus pelabuhan. Dan dia menemukan lahan cocok di Teluk Balikpapan. Tanah luas dikelilingi hutan tropis dan vegetasi pesisir serta laut yang dalam. Nah, kawan maritim, ketika sedang survei, tim Menten melihat rembesan minyak di sekitar Tanjung Tukung, Balikpapan. Menten kemudian segera mengajukan izin perburuan minyak di daerah konsesi Matilde. Lokasi tersebut terletak di sisi timur kota Balikpapan, tepatnya di kaki Gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Sumur pemboran pertama dilakukan pada tanggal 10 Februari 1897, kemudian diberi nama Sumur Matilde. Sumur Matilde memiliki kedalaman hingga 222 meter dengan produksi awal sekitar 184 barel minyak. Keberhasilan eksplorasi Sumur Matilde ini memancing eksplorasi sumur-sumur minyak di area konsesi sekitarnya, hingga akhirnya memiliki total 9 sumur yang produktif pada masa itu. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 April 1898, Menten dan Samuel Marcus, koleganya, mendirikan perusahaan bernama Netherlands Indisch Industrie and Handel Maskapai. Di Balikpapan, Menten tak hanya mendapatkan pelabuhan, tetapi juga sumber minyak baru. Di sepanjang tahun 1898, Menten mendatangkan pekerja pengeboran dan pengolahan ke Balikpapan. Kapal uap serta kapal layar pengangkut material dan peralatan pengeboran akhirnya merapat di kota Balikpapan. Pada tanggal 20 Agustus 1898, untuk pertama kalinya kapal tanker Sabine Rigmers milik Shell berlayar mengirimkan minyak mentah dari Kalimantan Timur menuju penyimpanan di Singapura. Disusul pengiriman langsung ke London dengan kapal uap Broadmain. Banyaknya sumur-sumur minyak yang produktif di konsesi Matilde ini, serta penemuan-penemuan minyak baru di konsesi Louis dan Noni atau Sasangga, membuat pemerintah Hindia Belanda membangun tempat instalasi penyulingan minyak di Balikpapan pada tahun 1900. Belanda juga membangun fasilitas-fasilitas pendukung seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, dan sarana hiburan. Dengan selesai dibangunnya kilang minyak di kota Balikpapan pada tahun 1922, menjadikan kota Balikpapan sebagai pusat penyulingan minyak mentah di wilayah Kalimantan Tenggara. Pada masa itu, baik minyak yang telah diolah maupun minyak mentah mampu memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 50% dari nilai ekspor bagi Kalimantan Tenggara. Pada tahun 1903 merupakan akhir cerita dari Sumur Matilde. Setelah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun dengan total kumulatif 68.375 barel, Sumur Matilde ini kemudian ditutup.
Selama Perang Dunia II, kota Balikpapan kemudian dikuasai oleh pasukan tentara Jepang. Akibat serangan udara pasukan sekutu, kilang minyak dan pelabuhan Balikpapan mengalami kerusakan yang sangat parah. Tentara Jepang akhirnya mundur hingga akhirnya pada tanggal 21 Juli 1945 Jepang menyerah kepada pasukan sekutu di Balikpapan. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.